Kita perlu pahami bersama bahwasannya kata Quran itu ada an-nafsu, ada al-hawa, dan juga ada yang disebut dengan syahwah. Ini maknanya bisa disamakan. 3 hal. An-nafsu, kemudian al-hawa, dan juga syahwah. Terkadang digabungkan dan disandingkan di dalam Al-Quranul Karim 3 kata ini. Kemudian an-nafsu itu secara makna lughatan itu adalah jiwa atau ruh. Sehingga kalau ada ayat yang menyandingkan antara hawa dengan nafsu, berarti hawa itu keinginan, dorongan, nafsu itu jiwa, keinginan, dorongan, jiwa. Hawa, nafsu dalam bahasa Indonesia itu sudah menjadi istilah. Ya, Allah Subhanahu wa taala contohkan misalkan dalam surah An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa wa nahan nafsa 'anil hawa. Diawali dengan kisah orang-orang yang suka berbuat buruk, maka fa innal jahima hiyal ma'wa, neraka jahim akan menjadi tempatnya. Kemudian golongan yang kedua Allah ceritakan, wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa, kemudian dia mampu menahan nafsunya, mampu menahan dorongan yang ada di dalam jiwanya, maka apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini ada hawa, ada nafsu, dan ada lagi namanya syahwat. Di surah Al-Imran ayat 14 itu ada zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Telah dijadikan indah bagi manusia, yaitulah syahwat-syahwat, keinginan-keinginan, dorongan hati, dorongan jiwa. Berupa apa? Yaitu adalah suka dengan perempuan. Kemudian apa lagi? Ya, suka dengan banyaknya anak, al-banin. Kemudian al-qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah, suka dengan perhiasan, harta, emas dan perak yang menggunung. Wal khailil musawwamah, dan suka dengan kendaraan yang banyak, ya, dan lain sebagainya. Bahkan pertanian itu juga menjadi harta yang menyenangkan bagi pemiliknya. Ini ada hawa, ada nafsu, dan ada syahwat. Itu di dalam Al-Quran terkadang kembali kepada makna yang sama, yaitulah dorongan dan keinginan dari hati atau dari jiwa. Nah, yang ditanyakan tentang nafsu di dalam Al-Quran, paling tidak bisa kita katakan minimal ada 4 di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah an-nafsul ammarah, yang kedua an-nafsul lawwamah, yang ketiga an-nafsul mutmainnah, dan yang terakhir an-nafsul mulhamah. Sebagian ulama mengatakan 3 saja, bahkan ada yang mengatakan lebih. Itu biasa adalah ijtihad para ulama. Tapi ayat-ayat yang menunjukkan tentang hal itu ada. Contoh misalkan dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dituduh, ya, hendak memperkosa seorang istri dari pejabat yang disebut dengan Al-Aziz, pejabat tinggi di Mesir, dikatakan perdana menterinya. Dan itu sebenarnya istrinya adalah ibu angkatnya Nabi Yusuf sendiri, yang mengadopsinya sejak kecil. Nabi Yusuf itu dijual oleh saudaranya sendiri, ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu dengan bithamanin bakhsin darahima ma'dudah, hanya dengan beberapa dirham yang bisa dihitung. Ya, setelah dijebloskan ke sumur yang tidak ada airnya, kemudian terlihat oleh kafilah ketika mereka hendak mengambil air, nampak di atas embernya atau timbaannya malah ada seorang anak kecil yang tampan. Ya, kemudian segera saudara-saudara Yusuf yang tadi sudah membuangnya mendatangi kafilah tersebut dan menjualnya dengan beberapa dirham. Kemudian, ya, kafilah tersebut menjual Nabi Yusuf menjadi budak, dibeli oleh Al-Aziz, oleh pejabat tinggi. Kemudian diasuh oleh Zulaikha.
Kemudian justru semakin remaja, semakin dewasa, Nabi Yusuf itu memberikan tanda-tanda ketampanan yang luar biasa. Sampai akhirnya ada nafsu dari Zulaikha terhadap Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka akhirnya Nabi Yusuf pun terkena fitnah di situ, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, fitnah perempuan. Dan ingat Nabi SAW pernah sampaikan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan fitnah, ujian yang lebih hebat bagi laki-laki selain ujian perempuan. Tapi Nabi Yusuf itu suci sekali, disebutkan oleh Allah mukhlasin, termasuk orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah tertuduh, kemudian Nabi Yusuf ketahuan bahwasanya dia tidak bersalah, maka akhirnya dia ingin dikeluarkan oleh sang raja. Maka Nabi Yusuf berkata, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi." Di ayat yang 53 Nabi Yusuf berkata, "Aku tidak membebaskan diri atau dorongan jiwaku." Maksudnya adalah tidak mengatakan aku nggak bersalah sepenuhnya. Kenapa? Inna nafsa la ammarah, karena setiap orang yang memiliki an-nafsa, jiwa, pasti jiwa itu secara umum akan la ammaratun bisu, akan memerintahkan untuk berbuat buruk. Maka Nabi Yusuf ketika berada berdua-duaan dengan Zulaikha, kemudian ada pintu-pintu dan jendela sudah tertutup, semuanya ditutup oleh Zulaikha. Sebenarnya kalau bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang laki-laki itu pun juga ada keinginan, tapi Allah lindungi. Nah, di situ inna nafsa la ammaratun bisu, namanya an-nafsul ammarah bisu. Ada lagi namanya an-nafsu al-lawwamah, disebutkan dalam surah Al-Qiyamah. Surah 75 itu ada la uqsimu biyaumil qiyamah di ayat kedua. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Nah, ini dorongan hati, tapi dorongan ini ingin berbuat buruk, tapi setelah berbuat buruk dia akan mencela dirinya. Ini kebanyakan kondisi orang-orang yang sudah berislam, beragama Islam. Dia melakukan kemaksiatan, tapi nanti hatinya karena dia punya iman, maka akan mencela dirinya telah berbuat buruk. Maka dengan celaan-celaan tersebut mendorong dia untuk bertaubat. Nanti kalah lagi dengan dorongan jiwanya, berbuat maksiat lagi, dicela lagi, namanya an-nafsul lawwamah. Dan yang ketiga an-nafsul mutmainnah di surat Al-Fajr. Insyaallah kita hafal itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. 3 ayat yang terakhir itu ada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang dimaksud dengan nafsul mutmainnah adalah jiwa yang tenang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan dalam surah Ar-Ra'd surat ke-13 di ayat yang ke-28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan yang terakhir nafsu apa tadi? Al-mulhamah. Di surat Asy-Syams itu ada wa nafsu wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan ilham kepada jiwa tersebut untuk melakukan ketakwaan, tapi syaitan juga membisikkan jiwa tersebut untuk melakukan fujur. Maka kalau ada hati dan jiwa yang suka terilhamkan atau terbisikkan di dalamnya berbuat kebaikan, berarti nafsul mulhamah yang baik. Tapi kalau dorongan-dorongan keburukan, berarti nafsul mulhamah yang fujur. Ini 4 nafsu yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Wallahu a'lamu bishawab.